Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita percaya dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Sekarang kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu. Biar Engkau tuntun ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian sesungguh kita.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam minggu yang luar biasa ini, saudara. Percaya bahwa sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, Allah ada menyertai setiap kehidupan kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang akan menguatkan setiap kehidupan kita, firman yang membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa dalam segala situasi dan kondisi kami harus terus menaikkan setiap ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sekalipun situasi dan kondisi dunia yang sekarang ini semakin hari semakin tidak menentu, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin payah, tapi kami tahu bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kami. Engkau mati tetapi Engkau hidup dan Engkau bangkit buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kabar baik daripada Engkau ya Bapa. Berbicaralah buat kami pada pagi hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami, mengartikan semuanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba dan kami semua siap untuk menerima kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekuatan kita tergantung kepada pertumbuhan iman kita. Atau pertumbuhan iman adalah kunci kekuatan kita sebagai manusia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, situasi dan kondisi dunia sekarang ini menandakan kepada kita bahwa dunia ini semakin hari semakin tua. Dunia ini semakin hari semakin sulit. Dunia ini semakin hari semakin menunjukkan bahwa tidak ada keteraturan di dalamnya. Sebentar lagi Tuhan akan datang menjemput kita, seperti yang sudah disebutkan di dalam firman Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, penyakit, kelaparan, bencana alam di mana-mana. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dunia sekarang ini menunjukkan bahwa hal itu sudah terjadi, saudara. Bukan cuman penyakit, bukan cuman COVID-19 yang terjadi, tetapi ada bencana alam di mana-mana, saudara. Ada banjir, ada gempa bumi yang melanda dunia. Bahkan Indonesia pun merasakannya, saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menandakan bahwa dunia ini semakin hari semakin sulit. Situasi yang sulit ini, saudara, dapat membuat kita menjadi lemah. Situasi yang sulit ini, saudara, dapat membuat anak-anak Tuhan menjadi lemah. Semakin hari mungkin semakin jauh dari Tuhan karena situasi yang sulit ini. Hal ini juga dirasakan, saudara, oleh orang-orang Yehuda pada zaman Nabi Habakuk. Bahkan Nabi Habakuk sendiri nyaris menjadi lemah, dan terseret dalam kehancuran imannya. Nyaris, saudara. Habakuk 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ada banyak hal yang akan kita dapat di dalamnya, saudara, untuk menguatkan setiap iman kita. Dalam situasi yang sulit, dalam segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, saudara,
kesulitan demi kesulitan terjadi. Tetapi saya mau katakan saudara kepada kita semua, ya, sekalipun situasi itu sulit, tetapi bagi kita pasti kita akan mendapatkan kekuatan saudara. Kekuatan kita dapat memperoleh iman yang selalu bertumbuh. Pertumbuhan iman yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya. Persoalannya ialah saudara, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita, bagaimana kita dapat mempertumbuhkan iman percaya kita saudara, ya. Mari kita lihat bersama-sama. Bagian yang pertama, ya, pertumbuhan iman kita peroleh jika kita lebih banyak mendengarkan Tuhan, ya. Pertumbuhan iman dapat kita peroleh pada saat kita belajar mendengarkan Tuhan, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga saudara, dalam Habakuk pertama, Habakuk 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini saudara. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus, dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya, ya. Ayat yang kedua katakan kepada kita, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya, bercerita kepada kita saudara, ya, mau mengatakan kepada kita bahwa pertumbuhan iman kita peroleh jikalau kita mendengarkan Tuhan. Kekuatan kita dapat peroleh melalui pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman yang selalu bertumbuh oleh karena kita mendengarkan Tuhan. Nabi Habakuk lebih banyak mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan situasi yang sedang terjadi. Situasi pada saat itu, ya, mereka sedang mengalami kesulitan, tetapi Nabi Habakuk lebih banyak belajar untuk mendengarkan Tuhan, ya. Mendengarkan Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Saudara-saudara, Nabi Habakuk mendengar Tuhan yang maha kudus, yang memberi pertolongan kepada dia, ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen sekarang ini saudara mendengarkan media, mendengarkan radio, mendengarkan internet, ya, apa kata orang, ya, isu, gosip, filsafat yang lebih cenderung melemahkan iman. Jikalau kita ingin memperoleh pertumbuhan iman, mari saudara, kita lebih banyak berusaha belajar untuk mendengarkan Tuhan. Memperoleh pertumbuhan iman kita harus lebih banyak mendengarkan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui doa dan membaca setiap kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17 katakan kepada kita bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah daripada kita merasakan, kita mendengarkan, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pada bagian yang kedua saudara,
bahwa pertumbuhan iman dapat kita peroleh jikalau kita lebih banyak melihat Tuhan. Pertumbuhan iman dapat kita peroleh jikalau kita lebih banyak melihat dan mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita meminta kepada Tuhan supaya ada mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan kita peroleh melalui pertumbuhan iman, ya kita dapat jikalau kita lebih banyak melihat Tuhan. Pertumbuhan iman memberikan kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu kita peroleh jikalau iman kita bertumbuh dan kita melihat setiap karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa melihat keadilan Tuhan, kita bisa melihat keajaiban Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, ya, dia bercerita kepada kita ya tentang bagaimana keadilan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu terjadi ya atas dunia ini, ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya sinar, cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya, ya. Nabi Habakuk melihat kemuliaan Tuhan, ya. Nabi Habakuk juga melihat keadilan Tuhan dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai murkamu bangkit, atau terhadap laut keamarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Saudara-saudara, ya, Nabi Habakuk melihat banyak mujizat Tuhan. Nabi Habakuk melihat banyak kemuliaan Tuhan. Nabi Habakuk melihat banyak keadilan Tuhan terjadi, ya. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Bagaimana keajaiban Tuhan disaksikan oleh Nabi Habakuk. Tetapi sekarang ini, saudara, banyak orang Kristen lebih banyak melihat hal-hal duniawi, melihat hal-hal apa yang dipandang mereka, kesulitan yang dipandang, ya, kesakitan yang dipandang, kekhawatiran yang dipandang, sehingga membuat kelemahan itu terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan. Jikalau kita ingin memiliki pertumbuhan iman, maka kita harus lebih banyak melihat Tuhan. Kita harus lebih banyak melihat karya Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, melihat kemuliaan Tuhan, melihat keadilan Tuhan yang Tuhan buat di dalam dunia ini, saudara. Ada banyak pembelaan Tuhan terhadap kita, ada banyak pertolongan Tuhan terhadap kita, ada banyak yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh mengatakan bahwa jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, mari saudara, rindukanlah melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka iman percaya kita semakin bertumbuh dan kita memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir buat kita, saudara, pertumbuhan iman kita peroleh jikalau kita lebih banyak memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku beranjak di bukit-bukitku. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kekuatan kita dapat peroleh melalui pertumbuhan iman kita pada saat kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan.
Nabi Habakuk melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan. Nabi Habakuk melihat bagaimana keajaiban Tuhan. Nabi Habakuk melihat bagaimana keadilan Tuhan. Mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Dan mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupannya, saudara. Nabi Habakuk mengalami berbagai macam kesulitan. Nabi Habakuk melihat banyak kesulitan, sehingga imannya juga nyaris mengalami kelemahan, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, dan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nabi Habakuk katakan bahwa sekalipun kesulitan-kesulitan banyak terjadi di dalam dunia ini, sekalipun kesulitan-kesulitan banyak terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tetapi yang dilakukan Nabi Habakuk dan kita harus lakukan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan setiap ucapan syukur. Kita memperkatakan perkataan-perkataan iman, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, memperkatakan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Perkataan-perkataan iman di dalam setiap kehidupan kita membuat kita semakin hari semakin kuat, ya. Sekalipun banyak kegagalan yang terjadi, sekalipun banyak sakit penyakit yang terjadi, sekalipun banyak bencana alam yang terjadi, tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diatur oleh situasi dan kondisi. Kita tidak diatur oleh perkataan manusia. Kita tidak diatur oleh berita-berita yang sedang kita dengar sekarang. Kita fokuskan setiap pandangan kita, setiap pikiran kita arahkan kepada Tuhan, supaya setiap kehidupan kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap merasakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan buat tingkatkan iman kita, tingkatkan iman saudara, ya. Selalu tingkatkan iman kita supaya kita memperoleh kekuatan dalam situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu. Bahwa situasi dan kondisi tidak mengatur hidup kita, tetapi hanya Tuhanlah yang mengatur setiap hidup kita. Ya Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita sampai demikian jauh, saudara. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, menjagai, menyertai sampai kepada berkesudahan zaman. Terima kasih saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan kita sampai demikian jauh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sekali lagi datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami selalu ada buat kami. Dan Tuhan kami baik buat kami. Oleh sebab itu Tuhan kami datang kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba meminta Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau sertai setiap kehidupan kami. Pegang tangan kami, tuntun setiap langkah kami dari segala sesuatu yang sedang datang dan membahayakan setiap kehidupan kami. Situasi dan kondisi yang sulit ini ya Bapa, kami mau supaya setiap kehidupan kami selalu mengandalkan Engkau, selalu mendengarkan Engkau, selalu melihat Engkau, dan selalu memperkatakan setiap perkataan-perkataan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami penuh dengan segala keterbatasan, tetapi Engkau yang ada di dalam kami memampukan kami supaya kami mampu untuk melewati semuanya Bapa. Perlindungan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Perlindungan-Mu nyata atas setiap keluarga kami. Tuhan Yesus, saya berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, Engkau jamah setiap kehidupan mereka.
yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupi mereka ya Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan berikan penghiburan buat mereka. Kekuatan persoalan masalah Tuhan berikan jalan keluar buat mereka. Dan saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berkat Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa kami berada dalam perlindungan-Mu. Engkau menggendong kami, dan kami selalu mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan Engkau berikan perlindungan yang ekstra kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati setiap kehidupan mereka. Tutup bungkus lindungi setiap kami dengan kuasa dan darah-Mu. Dan biarlah malaikat-malaikat-Mu yang berpasukan-pasukan itu menjagai sekeliling kami ya Bapa. Sehingga kami patut mengatakan bahwa jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberikan setiap persembahannya, persembahan kolekte, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, persembahan misi atau persembahan yang apapun Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau berkati setiap persembahan-persembahan ini. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda pada semua tangan-tangan yang sudah memberi, pribadi-pribadi yang memberi, keluarga-keluarga yang memberi. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Jagai sertai kami semua Tuhan, tutup bungkus lindungi kami semua ya Bapa. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Engkau berjanji akan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu yang suci dan kudus, dan Engkau berjanji akan memperhatikan setiap kehidupan kami. Diperhatikan untuk dicurahkan setiap berkat-berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah Engkau di tanah di mana Engkau tinggal, rumah di mana Engkau tempat, dan semua orang yang berada di dalam rumah-Mu diberkati oleh karena Yesus Kristus yang tinggal bersama-sama dengan Engkau. Diberkati setiap hewan ternak-Mu dengan jumlah yang banyak. Diberkati setiap lumbung-lumbung penuh melimpah. Diberkati studi-Mu dengan hikmah dan kepintaran. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar, dan diberkatilah Engkau pada saat Engkau kembali ke dalam rumah-Mu. Dimanapun Engkau berkendaraan, Tuhan sertai Engkau sampai Engkau tiba di tempat tujuan dan kembali ke dalam rumah-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan di dalam setiap kehidupan-Mu. Tuhan jauhkan setiap sakit dan penyakit. Apapun bentuk penyakit itu, apapun nama penyakit itu, Tuhan jauhkan dari dalam setiap kehidupan-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan semua yang berasal dari dalam kerajaan surga, Tuhan limpahkan itu di dalam setiap kehidupan. Akhirnya pulanglah Engkau dengan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus mau tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin.